Bu, ya Bu Sumi. Nah, ahli dulu ya, nggak apa-apa ya, karena kan Ya. kesibukan. Ya, nanti Pak Sumet datang lagi ya, panggilan untuk, ayo, untuk perkaranya Danu ya. Ya, Ibu silakan. Ya, silakan. Nah, kita dahulukan Bu ya, untuk yang ahli ya, karena mungkin apa ya, ya bukan mungkin ya, kesibukan Ibu kan ya. Ya, tapi mohon maaf nanti untuk perkara Danu, karena ini di split, Ibu datang lagi bisa kan? Ya. Ya. Nanti jadwalnya tanyakan ke JPU. Ya mungkin kalau nggak minggu ini, kalau nggak minggu depan nanti tanyakan. Karena berkasnya dilimpahnya tidak berbarengan, Bu. Ya. Ya. Apa nanti? Biar ahli-ahli aja dulu semua nanti ya. Ya, skor cabut ya. Ya, Ibu pernah diperiksa di kepolisian? Pernah. Pernah memberikan keterangan selaku ahli ya? Pernah. Iya. Berapa kali Bu diperiksa di kepolisian? Apakah sekali waktu oleh Polres atau oleh Polda? Oleh Polres, Polda, dan Mabes Polri. Oh, Polres, Polda dan Mabes Polri juga ya? Ya, saudara ahli ya. Saudara ahli diperiksa pada perkara nomor 64 juga atas nama terdakwa Yosef ya Bu. Nah, saudara ahli bisa ceritakan sedikit mengenai perjalanan saudara pada saat menjadi dokter di bidang apa Bu? Silakan. Saya lulus kedokteran FK Undip tahun 90, melanjutkan di Akademi Kepolisian dan lulus tahun 97, lalu 98 jadi perwira kepolisian, dan tahun 2005 jadi spesialis forensik. Tahun 2016 jadi dokter di kedokteran forensik di Unair. 2016 ya Bu. Ya. Jadi kemudian tentu dengan keahlian Ibu ini sudah banyak perkara-perkara yang Ibu tangani sebelum ini berarti mengenai forensik. Ya, sudah Pak. Sudah banyak ya, sudah banyak. Berarti dari 2016 ya Bu sudah menangani perkara seperti ini. Maksudnya sudah melakukan forensik. 2005 sudah melakukan forensik seperti ini. Oh, cuma gelar doktornya Ibu dapat pada 2016. Oke. Oke, sekarang kita hubungkan dengan perkara ini ya Bu. Nah, jadi perkara ini yang melakukan otopsi ini adalah saudara ahli. Saya yang kedua. Yang kedua. Yang pertama, sepengetahuan saya Dokter Fahmi dari Bandung. izin Bu, belum di-on-kan kayaknya karena direkam. Nah, udah. Oke. Yang pertama dokter. Yang pertama Dokter Fahmi dari Bandung. Oke. Yang kedua baru ini. Saya melakukan otopsi setelah 30 hari. Setelah 30-40 hari. Tanggal 2 Oktober saya ingatnya. Tahun 2021. Nah, tahun 2021 berarti kalau kejadiannya kita datanya 18 Agustus 2021, Ibu melakukan otopsi kedua pada 3 Oktober itu. 2 Oktober. Ya. 2 Oktober proses otopsi yang dilakukan Ibu dengan cara bagaimana, Pak? Saya melakukan pemeriksaan otopsi dengan ekshumasi, yaitu bongkar kubur, Ya. atas permintaan Kapolres waktu itu di Kapolres Subang. Ya. Dan saya lakukan terhadap 2 makam, dan saya periksa di daerah makam juga dengan ditemani penyidik Polres Subang, dan saya periksa dua-duanya korban atas nama Ibu Tuti berdasarkan surat permintaan dan Nona Amel waktu itu, dan saya periksa memang kedua jenazah dalam keadaan dikafani dan kafannya masih ada. Setelah kita buka, kita periksa, memang dari seluruh anggota tubuh sudah mulai mengalami pembusukan karena sudah lebih dari 10
10 hari ya. Jadi tubuh akan mulai membusuk setelah hari parah hari ke-10. Dan kalau pembusukan dini dimulai setelah 3 hari. Dan saya melakukan ini setelah hari ke-30 gitu. 30. Dan memang sudah mengalami pembusukan, tapi karena mungkin kondisi alam, jadi proses pembusukan itu kan dipengaruhi juga oleh keadaan tubuh manusia yang meninggal dunia, juga kondisi alam, dan juga keadaan dia mengalami apa, apakah dia ada luka, apakah ada penyakit, ataukah ada sesuatu yang menimpa dia sehingga meninggal dunia. Waktu itu saya menemukan sudah terjadi pembusukan, tapi masih tampak luka-luka di tubuh kedua korban. Jadi posisinya kedua korban telah mengalami pembusuk keduanya, Bu? Iya. Keduanya. Nah, kemudian bisa Ibu terangkan di sini awal terhadap jenazah Ibu Tuti, kemudian ke jenazah Amalia. Pertama Ibu Tuti lah keadaannya waktu itu. Mungkin saya sudah tulis lengkap di visum sama berita acara, jadi kalau saya nanti kurang ingat kan? Oh gitu. Luka-lukanya. Iya. Iya, saya juga bawa bawa, iya. Ya. Ya ini mungkin ada di visum sama di betul. berita acara. Artian saya pegang resume juga terhadap Ibu, ya. Ibu menemukan luka ya. Benar Ibu menemukan luka terbuka di dahi kanan? Betul. Betul. Dengan ukuran 7 kali 1 cm disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi bagian tengah. Iya. Betul ya. Dengan ukuran 6,5 kali 1 cm disertai patah tulang. Iya. Ini pada jenazah Ibu Tuti loh, Bu. Ya, Ibu Tuti. Ya. Kemudian ada 3 ya kayaknya. ada 3. Ya. Patah hidung. Iya. Nah, terdapat krepitasi tulang. Krepitasi tulang itu apa, Bu? Patah yang tidak, maksudnya teraba retakan, jadi kayak dilaba krek gitu, krepitasi. Tidak beraturan Ya, tidak beraturan. Jadi didapat itu istilahnya didapat dia waktu masih hidup. Teraba. Kita kan bukan membuktikan dia patahnya atau lukanya itu sebelum meninggal atau sebelum. Jadi masih hidup menerima perlakuan seperti itu, perlukaan. Kalau misalnya sudah meninggal terus kena, pasti tidak terdapat krepitasi seperti itu. Krepitasi itu didapat pada saat dia masih hidup. Iya. Oke. Patah tulang pada tengkorak dan pada hidung. Pada hidung juga ada. Iya, patah tulang pada tengkorak. Patah tulang pada tengkorak itu gimana? Tengkorak itu di sekitar tengkoraknya memang sudah waktu itu kita buka semua memang ada patah tulang. Jadi tidak beraturan. Tidak beraturan. Di sekitar tengkoraknya ini seluruh kepala ini Pak Hakim. Ya. Tengkorak lah itu. Bisa patah, bukannya retak dia atau ini? Kalau patah, kalau retak kan misalnya retak kecil-kecil gitu retak. Ini patah kan lepas. Lepas ya? Iya, patah sampai ke belakang. Seingat saya waktu itu saya buka. Iya. Lepas maksudnya lepas dari leher kita? Gimana? Enggak, ya. Terbelah aja gitu kan. Oh, terbelah. Patah gitu, maksudnya patah. Kemudian 3 hal itu yang Ibu temukan. Kalau jenazah Amalia terdapat luka di bagian kepala bagian kanan dengan ukuran 5 kali 1 cm disertai patah tulang kepala, sama berarti. Sama. Kemudian luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran 7 kali 2 cm disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran 6 kali 3 cm disertai patah tulang. Berarti dahinya patah. Iya. Lepas gitu. Pada hidung sama terdapat krepitasi yang Ibu jelaskan tadi ya. Kemudian sebab kematian, kalau pada Ibu Tuti Suhartini Ibu bilang pendarahan hebat akibat kekerasan tajam pada wajah. Iya. Kemudian di Amalia pendarahan hebat akibat kekerasan benda tumpul di kepala dan wajah. Iya. Ya. Nah, kemudian di terhadap luka-luka yang didapati ada 4. Ibu bilang terhadap Ibu Tuti ini penyebabnya. Pertama disebabkan benda tajam yang bilahnya tajam. Bisa Ibu jelaskan ke kami benda tajam yang bilahnya tajam itu kayak gimana? Pinggirnya memang tajam, tapi dia dasarnya mungkin bisa datar, bisa karena ada, saya bilang lukanya itu kan ada tajam dan lebar. Jadi kalau memang murni dia tajam, pasti tidak ada dasar atau bawahnya luka. Pisau masuk nggak? Pisau tidak masuk. Tidak masuk. Golok masuk nggak?
Golok juga tidak masuk. Golok tidak masuk ya. Kecuali goloknya, tapi saya belum, goloknya lebar ya. Diameternya lebar. Ya, kalau golok lebar yang atasnya Iya, tumpul tuh masuk bisa. nggak kira-kira menurut Ibu? Masuk ya. Kemudian Ibu juga bilang disebabkan oleh benda tajam yang bilahnya tajam. Iya, bisa. Artian Pinggirnya tajam. Oh, terhadap benda tersebut ada tajam pinggirnya. Iya. Kemudian patah tulang pada hidung disebabkan benda tumpul. Nah, Betul, benda ya. tumpul tuh pukulan bisa nggak? Pukulan bisa, Itu tangan. termasuk Karena benda- kan tulang hidung tulang rawan. Oh. Dipukul pun dia, maka saya bilang ada krepitasi tadi. Berarti dia dipukul, menerima pukulan dalam keadaan itu. Menerima pukulan dalam tubuh. Sama ya, patah tulang pada tengkorak disebabkan benda tumpul. Nah, disebabkan benda tumpul ini Bu, bisa juga dia menggunakan alat gitu. Bisa juga. Alatnya kayak gimana kalau tumpul? Maksudnya apa namanya? Kalau seperti itu kan, si alat ini kan ada berat. Tangan juga kan kalau menggenggam ada berat. Atau alat juga kan dia ada berat. Jadi dia terhantam benda seperti Terhantam itu, benda, yang ya. tumpul. Nah, kalau terhadap almarhum Amalia, semuanya Ibu bilang bahwa disebabkan oleh benda tumpul ya. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi berarti Iya. tangan atau beban berat yang menghantam bagian kepala maupun dahi. Dahi dan tahan. Dahi ini Ini dahi, Oh ini dahi. tahan. Wah, ini dahi. Jadi luka itu di sini, Iya. di sini enggak Bu? Kedua tahan. Kedua rahang kan luka nggak waktu itu? Luka saya memar. Memar ya, Iya. memar ya, memar dahi ini ya. Kalau yang Ibu bilang patah tulang tengkorak itu bisa apa Bu namanya, penyebabnya apa Bu? Ya, benda tumpul juga bisa, benda tajam juga bisa. Kalau kepala yang dibenturkan bisa nggak Bu? Bisa terjadi patah tulang tengkorak? Bisa. Bisa ya. Kalau dibenturkan. Dibenturkan. Kalau beda loh, dibenturkan sama terbentur. Ya. Iya. Iya, dibenturkan bisa itu. Bisa. Terdapat patah tulang tengkorak Bisa. itu. Kalau terbentur bisa nggak? Bisa juga. Oh bisa juga. Iya. Kalau terbenturnya keras kan ya. Terbenturnya keras. Oh. Kemudian Ibu juga menjelaskan bahwa masih ada sisa makanan di lambung dan masih terjadi kaku mayat. Bisa dijelaskan Bu kaku mayat itu apa? Kaku mayat itu proses waktu kematian yang setelah melewati waktu, dan waktu itu sebenarnya sudah terjadi pembusukan ya. Waktu kematiannya tuh melebihi dari 10 hari, dan kaku mayat biasanya terjadi setelah 10 jam. Tapi berjalannya waktu bisa saja setelah kita melakukan pemeriksaan lebih dari 10 jam, ternyata kaku mayatnya masih tersisa ada di ekstremitas. Makanya kadang kita melihat jenazah yang telah beberapa hari tangannya kaku, kakinya kaku, dipikir ada kekerasan. Itu padahal mayat itu ya Bu? Ya, padahal itu adalah proses waktu kematian. Waktu kematian. Kemudian Ibu di sini saya tanyakan, Ibu memastikan korban Tuti Suhartini meninggal antara jam 00 WIB sampai dengan 02 WIB. Betul. Pertanyaannya, bisa Ibu prediksi dari mana itu? Dari kaku mayat itu. Dari kaku mayat. Jadi sebelum saya melakukan pemeriksaan ekshumasi itu, memang kita melihat posisi tubuh korban waktu di mobil Alphard. Dari situ kita bisa lihat kalau posisi ibu di bawah sudah dalam keadaan kaku, karena kan dengan panjang badan tidak mungkin kakinya tertekuk atau terlipat ya. Dan nona Amelnya, korban, posisinya masih lemas, masih lunglai, masih lemah, jadi bisa terlipat, dan si ibu jelas sudah terjadi kaku mayat. Jadi setelah saya melakukan pemeriksaan, saya lihat di jenazah dan masih terjadi kaku mayat yang akut, yang sangat pada si ibu, karena mungkin dia tidak ada proses
proses perlawanan yang berat, jadi mungkin sesaat langsung cepat meninggal. Ya, maksudnya Bu, Ibu pertanyaan antara jam 12 sampai jam 2 itu Ibu ukur dari kaku mayatnya ya? Iya. Oh. Dari kaku mayat dan dari keterangan dari teman-teman penyidik waktu itu dengan ditemukan jenazah di pagi hari. Di pagi hari. Ya, jadi saya menghitung waktu dari sisa makanan di lambung yang saya temukan itu. Kemudian kalau untuk almarhumah Amalia meninggal menurut Ibu antara jam 3 sampai dengan jam 5. Iya, karena waktu kematian dari kaku mayatnya belum terbentuk si Amelia waktu ditemukan pertama kali di TKP. Dan saya lihat dari foto juga di belakang mobil Alphard itu dan dari tubuh jenazah di makam waktu saya ekshumasi. Maksudnya Tidak terbentuk kaku mayat. Iya, Ya. kalau belum terbentuk kaku mayat seperti itu berarti ya Ibu perkirakan jam 3 sampai jam 5. Kalau dia Setelahnya ya. Ketika ditemukan dia sekitar jam 7 atau jam itu belum terjadi kaku atau polisi datang waktu itu belum terjadi kaku mayat. Belum. Oh, belum ya. Belum terjadi. Pada saat kejadian. Iya. Kemudian Ibu melakukan mencari petunjuk tanda-tanda perlawanan korban terhadap pelaku. Betul. Nah, coba bisa diceritakan Bu? Jadi karena mungkin dari otopsi pertama tidak ditemukan tanda-tanda perlawanan ataupun bekas cakaran atau sel epitel yang di tubuh korban, jadi saya melakukan pengukuran kuku Ya. pada seluruh korban. Oke. Dengan pengalaman saya nanti bisa periksa ke pelaku apakah ada luka di tubuh pelaku dengan sesuai dengan dari ukuran dari kuku para si korban. Betul. Pertanyaannya Bu, apa perbedaan pelaku yang melawan dan tidak melawan? Pelaku yang melawan dan tidak dilawan ya tidak bisa dibedakan memang. Oh, tidak bisa. Pelaku ya? Iya, maaf. Korban maksudnya. Oh, ya. korban. Iya. Salah, maaf sorry ya Bu. Kalau korban Ya. bisa, soalnya Bisa. kalau dia melawan Iya. pasti ada tanda di sekitar tangannya atau dahinya ataupun bagian tubuh lain karena dia akan berusaha menangkis, menatai tubuhnya supaya tidak mengenai yang mematikan seperti itu. Dia self defense ya. Kalau Iya, kalau dia betul. melawan. Iya Pak Hakim. Kemudian terhadap korban almarhumah Amalia sendiri, Ibu mendapatkan ada perlawanan? Karena sudah terjadi pembusukan, Iya. makanya saya juga tidak bisa menemukan tanda perlawanan itu, tapi saya menemukan kuku-kuku yang ibaratnya kayak habis mencakar atau menarik sesuatu seperti itu, sehingga saya ukur kuku-kukunya. Jadi di tubuh korban Amalia ini? Iya. Oh. Kalau di korban Ibu Tuti Bu ada nggak? Tidak ada. Tidak ada ya, berarti hanya di korban Amalia. Kemudian Ibu juga di sini menjelaskan Ibu pernah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Muhammad Ramdan. Pernah. Ya. Nah, apa yang diperiksa Bu? Memang karena permintaan penyidik, jadi setelah saya ekshumasi malamnya saya melakukan pemeriksaan kesehatan ya ibaratnya kepada si yang diduga pelaku waktu itu, dan ya. memang saya temukan ada bekas luka di tangan sama di kakinya dan di sebelah kanan. Betul ya Pak Hakim? Betul, pada tangan kanan terdapat luka lecet panjang, pada kaki kiri terdapat jenis luka lecet panjang. Iya. Nah, Menyerupai kuku. menyerupai kuku. Itu tandanya apa Bu? Tandanya ya luka lecet yang belum sembuh waktu itu. Ya. Karena kan baru belum sampai 2 bulan. Boleh, Ustaz. Iya. Kalau dicocokkan dengan yang tadi Ibu bilang pada tubuh almarhum Amalia ini terdapat perlawanan, dicocokkan dengan luka lecet di tangannya Danu dan kaki kiri terdapat luka lecet, cocok nggak Bu? Cocok kukunya dari korban. Kan saya ukur terus saya bawa juga saya Oh, periksakan. cocok. Iya. Kemudian Ibu juga bilang bahwa luka-luka terdapat pada saudara Muhammad Ramdanu dikarenakan akibat cakaran yang menyerupai kuku manusia, bentuk panjang luka tersebut. Kemudian hasilnya keterangan
Alat yang digunakan tersangka sesuai luka korban atas nama berupa benda tumpul yang ada tepi tajam. Benda tumpul yang ada tepi tajam, ya, seperti pertanyaan saya tadi, kalau golok itu masuk ya Bu? Masuk, tapi kan tidak panjang. Ini kan mungkin ukurannya lebih pendek sesuai dengan panjangnya luka. Oke. Yang bisa menyebabkan luka terbuka sehingga dasar lukanya pecah. Kalau kita apa namanya selain golok masuk nggak Bu? Masuk yang bagian yang bagian yang pendek, Yang paling pendek yang kemarin ditunjukkan. Bukan. Yang ada nih 2. yang ini Pak, yang ini. Nah, Ya itu masuk. Tajamnya, tajam tumpulnya. Masuk. Ya. nah, yang Ibu bilang panjangnya gimana? Panjang gimana? Maksudnya kalau golok itu kan panjang, tajam, pasti kan tajam semua. Oh. Nah ini kan ada tumpulnya Bapak, ada tajam ada tumpulnya lah. Oh, itu. Makanya kalau golok mungkin hanya luka terbuka, tidak ada patah tulang, tidak ada retakan juga di hidung, di kepala. Kalau ini bisa karena ada tumpulnya. Menurut saya Pak yang mulia. Yang dilihat hasil. Iya, dari lukanya saya berbicara lukanya. Maka tadi bilang kalau ditanya golok bisa nggak? Tapi harusnya bisa, tapi lukanya harus panjang. Harus panjang. Ya karena kan ya golok ya kita. Iya, yang mulia. Selanjutnya Bu, setelah melihat luka-luka pada kedua korban pada posisi kedua menurut laporan Ibu, kedua korban dibunuh dalam posisi terlentang. Berarti ketika dia tidur seperti itu. Iya. Ada nggak kalau misalkan kemungkinan ditarik Bu dia atau dia harus menurut Ibu kenapa terlentang itu kenapa? Karena luka terbukanya tidak di depan semua, di kepala bagian depan semua. Bagian Iya. ini ya, Bu? Waktu saya periksa Iya, kan di iya. depan semuanya. Kemungkinan kalau misalkan dalam keadaan berdiri bisa nggak Bu? Kan Ibu bilang bahwa posisi kedua korban dibunuh menurut laporan Ibu dalam keadaan posisi terlentang. Kalau dalam keadaan berdiri bisa? Bisa juga. Oh bisa. Iya. Misalnya berantem Bu. Ya. Dulu, Iya. Bu. Makanya kan. Berdiri Iya, bisa juga. siap. Makanya yang mulia kan kalau berantem kita lihat tanda perlawanan tadi. Gitu kan. Ternyata kan waktu saya ekshumasi kan saya nggak ketemu karena udah mulai pembusukan. Mungkin nanti dengan dokter forensik yang pertama Pak, yang mulia. Terakhir ya Bu, dari saya bahwa berarti di 2021 itu sebenarnya Ibu udah bisa rilis sebenarnya ya bahwa ada pelaku yang cocok dengan kuku maupun cakaran tersebut. Kalau yang rilis kan penyidik. Oh, itu hanya menyerahkan data. Yang bicara ya penyidik, sama di sini saya sama yang mulia. Makasih Pak Hakim. Baik Bu, Ibu tadi sampaikan tentang kaku mayat Bu ya. Iya. Nah, kemarin ada dari mana? Apa? Inavis. Nah Bu, kalau misalkan Bu, dia pingsan, ya, pingsan nih. Nah, itu sudah mulai dihitung belum? Belum. Waktu mayat kan di Iya, kematian. Waktu kematian. Jadi misalnya ternyata dia pingsan, Iya. pingsan, terus belum, istilahnya ya belum meninggal. Nah itu belum ya. Nah terus bisa terlihat nggak Bu? Misalnya dia ini apakah sempat pingsan dulu ataukah langsung meninggal? Nah, ya maksudnya ahli Izin yang mulia, kalau saya meriksa yang pertama mungkin saya bisa menjawab karena saya meriksa yang ekshumasi dan pembusukan. Kalau masih baru. Ya, oh itu bisa ya? Bisa. Apakah dia pingsan atau sempat? Iya yang mulia. Iya ya bisa ya. Nah, terus tadi Ibu katakan tentang apa? Sisa makan ya. Iya yang mulia. Nah itu maksudnya apa Bu? Maksudnya Waktu Hasri. nah sisa makan tuh apakah terakhir dia makan ataukah bagaimana? Terakhir dia makan yang mulia. Kadang kita menentukan waktu kematian juga dari situ. Apakah memang
karena kan kita selalu koordinasi dengan penyidik waktu pertama ditemukan. Oh berarti kalau kita langsung otopsi ada sisa makanan, berarti dia sempat makan waktu itu. Kalau ditemukan pagi berarti mungkin bisa sempat makan Sisa malam. makan. Ya. Nah, Kalau ditemukan besoknya sudah nggak ada sisa makanannya, berarti kan kita bisa lihat waktu makan kematiannya sudah lebih 12 jam. Nah kalau ini yang terhadap dua jenazah masih ada sisa. Yang untuk siapa? Yang jenazah? Yang nggak apa lah, yang Pak Hakim, yang kayaknya Ibu Amel ya? Iya, ibunya. Iya. Berarti dia sempat makan itu sisa. Berapa jam kurang lebih pada saat? Kalau orang meninggal biasanya kalau masih ada sisa berarti dia 6 jam sebelum meninggal sempat makan. Sempat makan, ya. Nah, pertanyaan saya, walaupun itu makanan misalnya hanya kacang satu, susah. Kita hitungannya tapi nggak tahu. makan berat. Ya. Hitungannya makan berat. Apa misalnya makan ciki atau itu enggak. Ya. Makanya kadang penyidik kalau tidak otopsi kita lihat dari lambung, kalau memang belum dikenal dari jenis makanan di lambung itu bisa kita ketahui mungkin asal daerahnya makan apa gitu yang mulia. Iya. Nah, terus pada saat tadi Ibu tentang tidak adanya perlawanan ya? Iya. Untuk Bu Tuti tidak ada perlawanan sama sekali. Waktu itu saya Nah, terus untuk jenazah Amel, Bu. Iya. Ya. Ada nggak Ibu lihat dibenturkan? Kalau dari luka-lukanya sih ada benturan. Atau suatu penerimaan dari tadi saya bilang kekerasan tumpul di wajah. Atau gini, bisa enggak terlihat dibenturkan atau dia kena benda tumpul? Terlihat nggak? Bisa nggak diprediksi? Oh, ini kemungkinan 90% dibenturkan. Oh, ini 90% atau 1% bisa kena sesuatu benda tumpul, apakah golok atau stick golok? Izin yang mulia, nanti mungkin yang menjawab yang dokter forensik pertama karena saya sudah ada pembusukan, jadi kadang rancu takut. Iya, makanya ini saya bisa ditanyakan itu yang mulia bisa. Iya. Silakan Pak Jaksa, yang sudah ditanya tolong ya, Mbak. Ya, Ali, Bu Sumi, dari hasil otopsi itu, Ali bisa simpulkan bahwa korban itu mengalami luka ataupun matinya pada saat kondisi tertidur atau terlentang ya? Masih hidup. Iya, nah, itu ahli bagaimana bisa menilai seperti itu? Dilihat dari apanya? Izin tadi sudah kami jelaskan kepada Pak Hakim juga kalau dari luka-luka yang didapat tadi patah tulang, tanda masih ada krepitasi, berarti dia masih hidup menerima luka-luka. Dan untuk kondisinya kan pada saat tertidur itu maksudnya terlentang. Kalau melihat dari arah lukanya bisa di tertidur. Tapi yang kita cuma bisa pasti dia dari depan. Dari depan ya. Dari depan. Okay. Jadi dari depan atau dari atas? Dari atas, ya, dari depan atau dari atas. Dan lukanya di seluruh bagian kepala ya, wajah. Iya. Tidak ada di bagian yang dada, tidak ada ya. Nah, kalau yang menyebabkan langsung mati atau tidak bernafas atau apa, itu bagian kepala, Ali. Bagian kepala. Itu langsung bisa menyebabkan mati, meninggal. Nah. Kemudian Ali juga dapat memberikan keterangan bahwa soal kronologi kematian ini disebabkan karena apa, itu dilihat dari luka juga ya? Dari luka-luka. Dari luka-luka. Nah, untuk yang benda tajam yang bilahnya tajam. Iya. Tadi Ali mencontohkan seperti kalau golok pisau tidak masuk, tidak sesuai.
Bisa asal Bisa. ada yang datar atau pendek kan. Hmm. Pisaunya pendek karena kan lukanya tidak memanjang, bukan tajamnya. Nah, kalau dengan sickle memungkinkan bisa. Iya. Ya. Nah, kemudian ahli, kalau dari luka saudara Amalia Mustikarato ya, alias Amel, itu apakah ada luka benda tajamnya? Kayaknya ada ya. Ada. Ada. Ya. Tajam Tumpul. Ya, terdapat Amel ya, terdapat luka di bagian kanan dengan ukuran 5 kali 1 cm disertai patah tulang kepala. Kemudian luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran 7 kali 2 cm disertai patah tulang, dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran 6 kali 3 cm disertai patah tulang. itu tajam. Lalu tajam ini ya. Oke. Benda tajam. Baik. Kemudian terhadap kuku saudara korban Amel ya, Iya. dicocokkan dengan luka lecet yang ada di Ramdhanu, Iya. itu ada persesuaian tidak, Ali? Menurut saya ada. Ada. Mirip. Mirip. Iya, ukurannya sama bentuknya. Ya, Ali tadi menerangkan juga mengukur kukunya Amel ya, Iya. dengan yang ada di lukanya Danu. Baik. Nah, pada saat itu, saat memeriksa Danu, apa ditanyakan juga ini luka dari apa, sebab apa? Iya, Bagaimana? dan waktu juga ditemenin penyidik-penyidik dari Polres Subang, dan seingat saya Danu tidak tahu dari mana. Jawabnya hanya itu. Hanya itu. Seingat saya. Dan lecetnya bagaimana waktu itu? Ada berapa? Ada di Percakaran. daerah tangan sama kaki. Satu atau goresan. satu goresan, kanan, tangan, dan kiri. Iya. Oke. Nah, kemudian soal jam ya, Ali. Dari hasil otopsi ya, kalau Ibu Amel, almarhum Amel itu lebih Meninggal duluan. meninggal lebih dahulu. Duluan. Itu bisa dilihat dari apa ya? Tadi kaku mayat. Kaku mayat. Posisi waktu pertama dia Diketemukan. foto di mobil Alphard. Oke. Sedangkan Amel lebih belakangan dia meninggalnya. Nah, pada saat di otopsi masih kaku itu. Masih kelihatan ya. Masih dari kelihatan. ibu tutinya. Ya. Tidak ada, sudah tidak ada, berarti tidak ada darah yang ngalir, tidak ada. Sudah nggak ada. Sudah tidak ada ya. Kering memang. Tapi masih ada proses kekakuan mayat. Cukup, Pak. Silakan penasihat hukum. Terima kasih.